Baru-baru ini, PDI Perjuangan sedang mengalami kegoncangan yang sangat-sangat tinggi, mulai dari isu cacat hukumnya ketua umum mereka yang telah lama menjabat di posisi tertinggi partai tersebut, yakni Megawati, disebut-sebut sebagai ketum ilegal dan bahkan disebut pula dalam spanduk serangan itu adalah sebuah pengkhianat rakyat. Tentunya dua kata ini sangat luar biasa, serangan yang frontal terhadap Megawati Soekarno-Putri, pemimpin besar PDI Perjuangan. Memang baru-baru ini PDI mengalami beberapa kisruh di internal partai tersebut, termasuk sejak pemecatan Pak Jokowi dan keluarga dari Partai Banteng itu. Kita tahu bahwa Pak Jokowi sudah tidak diakui lagi sebagai keluarga dari Partai PDI Perjuangan. Hal itu bahkan disampaikan oleh Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Ya, memang ketika kita berbicara PDI Perjuangan dan Pak Jokowi, memang kita berbicara terkait konflik internal politik yang menyeruak ke hadapan publik Nusantara. Kenapa saya katakan konflik internal? Karena memang Jokowi dan PDI Perjuangan sebelumnya berkoalisi dan memang selaras dalam setiap tindakan serta kebijakan-kebijakan politik. Bahkan Megawati pun kerap kali mengeluarkan statement yang membela Presiden Joko Widodo pada saat itu. Tidak lupa kader-kader partai pun mendukung penuh Pak Jokowi dalam setiap kebijakannya. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak pihak yang tidak menyadari bahwa PDI Perjuangan bisa memenangkan pemilu dan pilpres dua periode berturut-turut berkat elektabilitas dari seorang Pak Joko Widodo. Namun hal tersebut tentunya seolah dihilangkan oleh para petinggi partai itu sendiri. PDI Perjuangan tidak ingin melahirkan kesan bahwa PDI besar karena Pak Jokowi. Maka dari itu Pak Jokowi mulai dianaktirikan. Bahkan puncaknya saat deklarasi calon Presiden Ganjar Pranowo, Pak Jokowi lagi-lagi tidak dilibatkan. Tentunya ini adalah sebuah kesenjangan politik yang sangat-sangat tinggi dan menuai pro kontra di tengah masyarakat Republik Indonesia. Karena memang Pak Jokowi yang notabene sebagai pihak yang mendulang suara tinggi PDI Perjuangan justru tidak dilibatkan dalam acara sesakral deklarasi Capres PDI Perjuangan. Sepertinya pada saat itu mereka tengah yakin pada elektabilitas Ganjar Pranowo yang memang pada saat itu cukup populer di media sosial. Namun tentunya Ganjar Pranowo tidak mempunyai banyak jam terbang untuk menyamai elektabilitas seorang Pak Jokowi. Tetap saja Ganjar tentunya harus didampingi oleh Pak Jokowi. Namun hal berani justru dilakukan oleh internal PDI Perjuangan. Pada saat itu mereka sama sekali tidak melibatkan Presiden Jokowi pada saat acara deklarasi tersebut. Jadi alhasil Pak Jokowi pun mengeluarkan sebuah kebijakan politik sendiri yang sangat luar biasa beraninya, yakni menyeberang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Iya, memang Gibran Raka Buming Raka yang notabene sebagai putra seorang presiden maju dalam Pilpres 2024 sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Dan hasilnya Prabowo Subianto dengan yakin menang satu putaran mencundangi dua pasangan calon yang memang menjadi pesaing terberatnya pada panggung Pilpres 2024. Kembali lagi kepada isu PDI Perjuangan dan kegoncangannya bahwa ada selentingan Hasto akan dipecat dan memang Pak Jokowi lah aktor di balik semua ini. Pak Jokowi memang kerap kali bersinggungan langsung dengan Hasto. Hasto dikabarkan tengah posisinya dalam ancaman. Dan kemudian kegoncangan masih berlanjut bahwa sekjen mereka Hasto Kristianto memang disebut-sebut akan dipecat dan akan dicopot oleh ketua umum yang baru, yakni memang Pak Jokowi disinyalir berada dalam kegoncangan ini semua. Namun saya tidak yakin, yang jelas versi dari PDI Perjuangan memang ada isu bahwa Jokowi akan mengambil alih Megawati karena memang serangkaian serangan-serangan yang terjadi pada Megawati termasuk ada isu bahwa Mega ketum ilegal, pengkhianat rakyat, Hasto terancam dari posisi sekjennya. Memang mereka mengaitkannya dengan
isu pemecatan Pak Jokowi yang baru saja dilakukan dan memang ini disinyalir adalah sebuah tindakan balasan. Namun saya tidak yakin Pak Jokowi akan mengambil alih kursi jabatan Ketua Umum PDI Perjuangan. Karena memang untuk apa Pak Jokowi mengambil alih kursi PDI Perjuangan? Jelas-jelas beliau sudah berseberangan pandangan politik dengan partai tersebut. Tentu saja ada sebuah hal yang sangat tabu jika Jokowi masuk kembali pada partai PDI Perjuangan dan menjadi ketua umum. Saya rasa ini sangat-sangat tidak mungkin. Meskipun persentase Pak Jokowi sebagai ketua umum ada, namun hanya sedikit karena memang mengingat kebutuhan dari Pak Jokowi sendiri, ya sekarang untuk apa Pak Jokowi menjadi ketua umum? Bahkan seorang Pak Jokowi yang sebagai purnawirawan presiden pun, presiden yang purna tugas, masih sangat berpengaruh pada panggung politik tanah air. Contohnya, pada saat pilkada, faktanya Pak Jokowi masih sangat berpengaruh dan mengalahkan dominasi banteng di Jawa Tengah. Ini tentunya menandakan bahwa Pak Jokowi elektabilitasnya akan tetap tinggi meski tanpa partai. Bagaimana menurut Anda? Langsung tuangkan di kolom komentar.